Halo guys, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai tentang bagaimana cara penggunaan ERP dengan menggunakan aplikasi odoo.com. Sebelum itu, mari kita ketahui dahulu apa itu ERP. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang ERP. Apa itu ERP? ERP atau Enterprise Resource Planning itu adalah sebuah sistem yang membantu untuk mengatur proses bisnis dalam suatu kesatuan yang terintegrasi seperti marketing, produksi, pembelian, dan accounting, dan menyimpan semua transaksi dalam suatu database yang digunakan perusahaan serta menyediakan manajemen reporting tools. Nah, ERP ini juga memiliki berbagai manfaat seperti menyederhanakan proses bisnis, menghemat biaya, meningkatkan efisiensi, mengintegrasikan informasi, memberikan data bisnis yang akurat, meningkatkan mobilitas, memaksimalkan produktivitas, mengoptimalkan keamanan data, meningkatkan layanan pelanggan, serta dapat juga meningkatkan daya saing. Nah, saya sekarang akan menjelaskan sedikit tentang sejarah ERP. Jejak pertama ERP ditemukan di bidang manufaktur dengan model Economic Order Quantity atau disebut juga dengan EOQ. Sistem penjualan berbasis kertas. Namun ini digantikan oleh alat perencanaan sumber daya material atau yang disebut juga dengan MRP yang dikembangkan pada akhir tahun 1960-an yang akhirnya menjadi alat perencanaan sumber daya manusia manufaktur, yaitu MRP2. Berarti ERP modern dimulai pada 1990-an karena munculnya perangkat lunak komputer yang terintegrasi dengan operasi bisnis sehari-hari. Diciptakan oleh Gartner Group. Istilah ini awalnya hanya berfokus pada alat digital baru yang memungkinkan produsen untuk mengelola hubungan rantai pasokan, mengontrol inventaris, mengotomatiskan akuntansi, dan masih banyak lagi. Baik rekan-rekan semua, saya akan menjelaskan slide berikutnya yang berjudul tentang apa itu odoo. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan tentang pengertian odoo. odoo merupakan sebuah software aplikasi bisnis yang mencangkup CRM. CRM itu sendiri yaitu kepanjangannya Customer Relationship Management, atau menurut pengertiannya sendiri CRM adalah strategi bisnis yang memadukan proses manusia dan teknologi. Artinya di odoo ini merupakan sebuah aplikasi bisnis yang digunakan untuk sebuah bisnis. Odoo ini digunakan atau dipakai untuk diciptakan untuk sebuah bisnis. Lebih jelasnya, odoo ini maksudnya aplikasi yang digunakan atau yang dipakai untuk sebuah bisnis. Kemudian di dalam odoo ini dikatakan di sini strategi bisnis yang digunakan. Strategi bisnis yang digunakan maksudnya di sini di dalam aplikasi bisnis ini strategi yang dipakai yaitu memadukan proses manusia dan teknologi. Artinya di odoo ini tidak hanya menggunakan teknologi itu sendiri, cuman dipadukan dengan manusia dan teknologi. Itu saja yang mungkin bisa saya jelaskan kadang dalam penyampaian saya ini. Apa saja software odoo? Software odoo terdiri dari project management, penjualan atau sales, manufaktur, warehouse, dan manajemen keuangan. Apa saja modul yang ada di odoo ERP? Modul yang ada di odoo ERP terdiri dari penjualan, pengoperasian, pemasaran, produk, situs web, sumber daya manusia, dan penyesuaian. Penjualan terdiri dari CRM, penjualan, faktur, program kasir, tanda tangan, langganan, rental, dan file service. Bagian pengoperasian terdiri dari akuntansi, konsolidasi data, proyek, timesheet, mega bantuan, inventaris, pembelian, dokumen. Bagian pemasaran terdiri dari pemasaran email, SMS pemasaran, otomatisasi pemasaran, acara, survei, pemasaran sosial, janji temu, dan newsletter.
Bagian produksi terdiri dari manufaktur, PLM, pemeliharaan, kualitas, dan perbaikan. Bagian situs web yaitu terdiri dari situs web, e-commerce, blog, forum, e-learning, website, live chat. Bagian dari sumber daya manusia terdiri dari karyawan, rekrutmen, employee referensi, time off, pengeluaran, perencanaan, penilaian, armada, approvals, dan makan siang. Bagian penyesuaian yaitu studio. Pertama buka Odoo, aplikasi Odoo, lalu tekan masuk gratis. Lalu kita lihat ada beberapa variasi aplikasi pilihan. Sebenarnya saya memilih penjualan. Lalu akan muncul get start. Lalu isi kolom pertama kita akan menggunakan Gracia Vini dan memasukin alamat email graciavini@gmail.com. Lalu nama perusahaannya Vini Food. Lalu jumlah karyawan kita masukin kurang dari 5. Lalu memasuki nomor telepon dan memilih bahasa yang diinginkan. Lalu kita tekan mulai sekarang. Nah, ini kan ada muncul. Sekarang kita tekan sales. Lalu ada complete data, kita tekan, lalu kita isi. Itu kan ada namanya Vini Food. Lalu kita tekan apply. Tunggu, sebelum apply kita masukin yes, Jalan Sukajadi. Itu alamatnya Pekanbaru. Provinsinya masukin Riau. Kode pos dimasukin juga, baru apply. Lalu equality kita tekan juga, lalu kita tekan boards yang deretan nomor 2, lalu kita tekan save. Terus itu kita tekan order customer Tion, kita tekan apply lagi. Kita tekan simple option. Nah, ntar muncul new biasanya. Ntar customernya kita bisa bikin sesuka hati kita. Kali ini kita akan bikin Nava. Lalu kita masukin tanggal kwitansinya. Terserah. Kita isi progresifnya, itu bisa diisi suka hati, blueberry toba. Nah, itu kan udah masuk. Sekarang kita mengisi bagian nominalnya, itu 500 atau 50.000, terserah kita ya. Scroll ke bawah, kita lihat lagi ada yang perlu ditambah cat 0100, tekan save. Kita cek lagi selling, akutin. Nah, udah kan kita tekan save. Habis itu nominalnya udah sesuai sama yang kita buat tadi. Kita tekan yang bentuk
menyebar bola dunia, customer private will. Lalu akan berpindah jadi sales on the right. Ntar muncul nomor serinya S002 yang di sini ya. Kita isi beberapa juga lagi, itu bisa dipilih dan blind ads. Kita tekan chat word and invite. Bisa di save ataupun diedit. Kita craft kita cek ulang lagi beberapa data-data yang tadi kita input. Nah, sesudah kita cek akan muncul nomor faktur, nama customer, tanggal planning, pemesanan atau alamat, dan ntar bisa di save dan kita bisa menengok datanya ataupun kita download, kita simpan di data komputer kita. Dan bisa dilihat sesuai. Selanjutnya itu tutorial bagaimana cara membuat situs website dengan aplikasi Odoo.com. Yang pertama itu, mari kita cek Google Chrome, klik pencarian Odoo.com. Setelah itu, klik mulai sekarang atau gratis. Lalu pilih aplikasi situs website dan klik lanjutkan. Setelah itu, isi nama, email, nama website, nomor telepon, negara, dan bahasa. Setelah itu klik mulai sekarang. Setelah berhasil, akan muncul seperti ini, selamat datang di Odoo. Setelah itu klik ayo lakukan, dan saya ingin membuat situs web. Pilih situs web bisnis. Lalu saya akan memilih untuk fashion designer dengan tujuan utama untuk jadwal disajikan. Setelah itu pilih warna yang kalian sukai atau kalian mau. Lalu tambahkan halaman atau fitur yang kalian inginkan untuk membangun situs web kalian. Setelah itu klik bangun. Di sini ada 3 tema yang kalian pilih. Ada 3 jenis sesuai
sesuai selera kalian. Saya akan memilih yang ketiga dan lalu tunggu prosesnya. Lalu akan muncul seperti ini. Saya akan mengubah namanya menjadi Funny Fashion. Sini kita bisa mengubah gaya yang kalian inginkan. Lalu blok yang bisa kalian pilih yang perlu ditambahkan. Lalu juga ada tema yang bisa kalian ubah warna ataupun yang lainnya. Setelah itu klik menyimpan jika sudah selesai. Dan beginilah hasil website. Sekian dari kami.